Alhamdulillah, al-hadi ila siratil mustaqim. Fassalatullahi wassalamuhu ala habibi rabbil alamin, habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait, Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait, Allahumma ya rabbana hdina fi man hadait. Na'udzu bika ya rabbana minaz zaigh wad dhalal. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, para perindu, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis ini dalam upaya kita untuk bisa semakin dekat dengan baginda Nabi, dengan bacaan sholawat dan dengan bacaan sejarah baginda Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi, sehingga dengan cinta itu mudah bagi kita untuk patuh dengan baginda Nabi, mengikuti baginda Nabi, dan semoga seperti Allah memudahkan lisan kita untuk berucap cinta kepada baginda Nabi. Semoga Allah menjadikan hati kita mencintai baginda Nabi dengan sesungguhnya. Sungguh Allah yang menguasai hati kita, yang menguasai jasad kita, yang menguasai lisan kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, kita sampai kepada hikmah yang ke-79 yang bunyinya adalah: adakala hidayah itu Allah berikan begitu saja kepada hambanya, namun kadang hidayah Allah berikan setelah kita berusaha. Maka jangan hanya menanti hidayah, akan tetapi jemputlah dengan permohonan serta usaha tanpa henti, karena kita tidak tahu melalui cara mana Allah memberikan hidayah kepada kita. Ada hidayah hanya dari Allah. Hidayah hanya dari Allah, adapun manusia memberikan petunjuk kepada yang lainnya itu sekedar upaya dan usaha. Yang memberikan hidayah adalah hanya Allah, dan kalau sudah hidayah itu Allah kirimkan kepada seorang hamba, luar biasa unik. Kalau sudah hidayah masuk ke hati seseorang, lihat, bisa saja orang itu meninggalkan urusan dunianya, urusan kerajaannya, urusan apapun demi hidayah. Banyak kisah kita temukan seorang anak muda dari seorang ayah yang sangat kaya raya, bahkan seorang tokoh agama, bukan agama Islam. Akan tapi suatu ketika terketuk hatinya sang anak muda memeluk Islam, dan dia rela meninggalkan semua kekayaan yang pernah dijanjikan oleh orang tuanya. Dan itu ada. Di hari ini, zaman ini, kita menyaksikan orang-orang semacam itu. Bahkan kita melihat seorang anak gadis meninggalkan keluarganya gara-gara ingin memeluk Islam hanya dengan membawa baju yang dipakainya, tidak membawa apa-apa. Hidayah. Begitu juga bagi orang yang sudah kenal Allah, kemudian terpuruk dalam kehinaan maksiat. Tiba-tiba dia dalam keadaan masih mampu. Kalau dia bermaksiat, bisa bermaksiat, bukan dia dalam keadaan sudah tidak mampu melakukan kemaksiatan. Tiba-tiba dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah orang semacam itu. Dan begitulah jika Allah menghendaki hambanya mendapatkan hidayah, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya.
Maka setiap hari kita diajarkan untuk mohon kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk ke jalan lurus, jalan yang Kau ridhoi. Di antara jalan-jalan yang lurus ada jalan-jalan yang menyesatkan, menjerumuskan. Di sanalah bisikan-bisikan iblis. Bahkan iblis itu pun juga akan nongkrong, la aqundanna lahum. Sudah berjanji akan duduk di dalam jalan yang lurus, bahkan di jalan yang sudah lurus, yang semula orang itu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah, tidak bisa saja suatu ketika terpengaruh oleh bisikan-bisikan syaitan, hawa nafsu, sehingga yang sudah berada di jalan yang benar lalu meninggalkannya. Na'udzubillah. Siapapun yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapapun yang sudah sesat tidak akan bisa ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Nah, urusan hidayah ini ada dua macam hidayah sampai kepada seorang hamba. Yang pertama adalah Allah berikan begitu saja kepada hamba secara zahir tanpa syarat. Bukan dia orang berusaha mendapatkan hidayah, tapi tiba-tiba Allah beri. Mungkin dia adalah berkelimang dalam dosa dengan kemaksiatan, akan tapi tiba-tiba tergerak hatinya di saat itu juga bangkit lalu menuju ke tempat mulia, meninggalkan semua kehinaan. Dan ada orang semacam ini, tidak terbukti dia berusaha untuk belajar, tidak terbukti dia berusaha untuk dekat dengan ulama, tidak terlihat dia berusaha untuk menjadi baik, akan tapi tiba-tiba Allah ambil dia, Allah beri hidayah dia, lalu dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada orang model semacam ini. Begitulah Allah, kalau menghendaki hidayah kepada hambanya tidak ada yang menghalanginya. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah diberi oleh hidayah Allah, Allah mendapatkan hidayah. Jadi ada orang semacam ini. Dan bisa saja kita semua tergolong orang yang semacam ini. Amin. Tiba-tiba dikirim hidayah oleh Allah. Begitu mudah melakukan kebaikan, begitu susah melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ada orang tanpa usaha mendapatkan hidayah, Allah kirim. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah bisa menarik hambanya yang dikehendaki, yang dicintai sesuai dengan Allah yang kehendaki. Dia berada dalam kubang kehinaan, tiba-tiba diangkat oleh Allah. Tidak tampak ada usaha dari dia. Itu Allah yang Maha Kuasa. Akan tapi ketahuilah, itu pilihan dari Allah. Allah yang memilih begitu. Nah, kita berharap kita mendapatkan bagian ini. Akan tetapi di saat kita belum mendapatkan bagian ini, apakah kita diam? Tidak pernah berusaha? Lanjutkan ayat. Allah yahdi ilaihi man yunib. Wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang, petunjuk untuk kenal Allah. Siapakah yang diberi petunjuk oleh Allah? Man, orang yunibu, yang kembali kepada Allah, berusaha untuk kembali kepada Allah. Bisa difahami bahwasanya hidayah bisa saja dikirim oleh Allah begitu saja cuma-cuma, dan ada hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah dia berusaha. Maka jangan hanya mengandalkan yang pertama, ya kalau terpilih. Kalau tidak terpilih maka terus dalam kesesatan. Na'udzubillah. Dan ujung kesesatan adalah jahannam. Akan tapi siapapun dari kita, kalau ternyata kita masih berada dalam kubang kehinaan, dalam dosa, dalam kemaksiatan, maka ketahuilah, jangan Anda putus asa. Jangan mengandalkan hidayah dari Allah tapi tidak berusaha. Jangan hanya menanti hidayah dari Allah tapi tanpa usaha. Maka ambillah menjadilah kelompok yang kedua, berusaha. Wa yahdi ilaihi may yunib. Mari kita terus berusaha menjadi orang yang ahli inabah, selalu berusaha untuk kembali kepada Allah, berusaha mentafakuri kesalahan kita, lalu kita mohon ampun kepada Allah, terus meminta kepada Allah hidayah, petunjuk, dan sambil belajar dengan ulama, cari kawan yang benar dan seterusnya. Itu adalah upaya, dan dijanjikan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius mencari aku, niscaya akan aku beri jalan menuju kepadaku. Lihat, janji Allah, kalau kita serius ingin sampai kepada Allah, maka Allah akan sampaikan. Catatannya serius, jahadu fina. Bukan basa-basi, bukan pura-pura, tapi betul kita rindu
datang ke pondok pesantren karena rindu untuk dimuliakan oleh Allah, maka akan mulia anak-anak tersebut. Orang pergi ke sebuah tempat mencari kemuliaan di hadapan Allah, Allah kasih, asalkan dia serius di dalam meminta dan mencari. Itulah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Nah, ahli inabah berusaha, maka dari itu apa? Kita harus berusaha mulai dari mencari ilmu agar kita jauh dari kemaksiatan ilmu, agar kita bisa mendapatkan wawasan tentang agama, tentang ibadah, tentang keimanan. Maka dengan ilmu inilah kita akan menjadi benar nanti. Biarpun kita juga tahu bahwasanya tidak jaminan orang yang berilmu lalu selamat, karena Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Abu Jahal contohnya, dan masih banyak ulama-ulama yang dengan ilmu akan tapi tetap sesat. Itu permasalahan keropos hatinya, kotor niatnya, tidak benar, tidak kenal Allah, sehingga dia menuntut ilmu pun ternyata ilmunya hanya untuk dunia, untuk kebiar dunia. Maka takutlah kepada Allah, hei hamba Allah, jangan sampai kita salah niat. Kalau niat kita benar, maka ketahuilah Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada amal zahir, bentuk zahir kita. Wala amalikum, dan juga bukan amal zahir. Amal zahir kalau tidak ada nilai batinnya enggak diterima Allah. Walakin Allah yang yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat kepada apa yang ada di dalam hatimu. Keseriusan kita adalah mencari Allah. Keseriusan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Urusan hati kita, hati yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sungguh-sungguh mencari Allah, datang ke pondok pesantren mencari ridha Allah, mencari kemuliaan di atas Allah, mencari kemuliaan di hadapan Allah, maka ketahuilah Allah akan berikan kepada hamba tersebut, karena Allah sudah berjanji dan Allah pantang ingkar janji. Allah berjanji dan Allah pantang ingkar janji, karena Allah zat yang maha kuasa. Belajar, dekat kepada ulama, memohon ampun kepada Allah, karena dosa adalah juga hijab antara hidayah dengan kita. Dosa adalah hijab, kekotoran hati hijab. Alangkah banyaknya orang mengetahui tentang kebenaran yang banyak, akan tapi tidak bisa masuk ke hati karena hatinya kotor, dikuasai oleh benci dan dengki serta dendam. Maka benci, dengki, dendam akan menjadi hijab. Seolah-olah dengan otaknya dia bisa melihat kebenaran, tapi tidak dia bisa merasakan dengan hatinya. Dan banyak orang seperti itu. Banyak orang yang seperti itu. Terlihat dia berilmu, tapi ilmunya hanyalah yatajawazu an hanajirih, tidak melewati tenggorokannya. Hanya berputar-putar dalam diskusi di otaknya, di pikirannya tentang ilmu, tapi tidak bisa masuk ke hati. Kuncinya tadi ketulusan, walladzina jahadu, serius. Di dalam kita mencari Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita. Allah yang akan menyambut kita dengan hidayah. Maka ayo kita semuanya berusaha. Pertama, husnudzon, semoga kita menjadi golongan hamba yang mendapatkan hidayah dari Allah begitu saja. Akan tapi ketahuilah bahwasanya di sana ada cara lain, dan itu semua orang bisa ke sana karena sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu dengan cara kita berusaha dengan inabah, kembali kepada Allah, berusaha terus untuk menyesali dosa-dosa kita, merenungi kesalahan-kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulangi dosa kita, menyesal dengan penyesalan yang sesungguhnya, kemudian kita tumpangi, kita tutup dengan kebaikan yang bisa kita lakukan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kalau berbuat jahat, maka cara menghapusnya adalah dengan kebaikan. Dan terus seorang hamba yang berusaha semacam itu nanti sampai kepada makom yang ia tuju, yaitu makom ahli hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua yuk kita merenungi hidayah ini dari Allah, dan takutlah jika dicabut hidayah oleh Allah. Maka di samping cara mencari hidayah kita tahu, kita bisa saja mendapatkan hidayah begitu saja Allah kirim. Ada cara mendapatkan hidayah dengan upaya dan usaha. Tapi ingat, setelah seseorang sudah merasakan dirinya mendapatkan hidayah dalam lingkaran kebaikan kebenaran, harus dijaga itu hidayah. Dan begitu cepatnya hidayah itu keluar. Kapan itu? Dengan kesombongan di hati kita, dengan kebencian di hati kita. Maka dari itu, selagi orang sudah mendapatkan hidayah, hendaknya dijaga. Menjaga hidayah tersebut, syukuri hidayah tersebut. Bersyukur, menyadari kalau itu dari Allah, istimewa hidayah. Ajib, yang namanya keimanan itu unik. Kita pernah ketemu satu orang, secara cerdas, sangat cerdas. Belajarnya dari kecil adalah tentang satu ilmu agama yang ia yakini. Tiba-tiba ujungnya apa? Masuk Islam. Begitu juga kita punya kenalan juga, Masya Allah.
Dia sudah percaya tentang kebaikan Islam, subhanallah. Tentang kebaikan Islam. Dan dia seorang wanita yang kebetulan dia punya kenalan seorang pria muslim. Padahal dia adalah seorang wanita yang punya hajat. Dia mau menghendaki laki-laki tersebut. Yang kedua sudah percaya kalau Islam itu benar dan baik. Tapi suruh masuk Islam tidak mau. Biarpun dia tidak memusuhi. Karena Allah belum mengangkat hidayahnya. Allah belum berikan hidayah kepada hamba tersebut. Dan terus, kalau kita merenungi banyak yang terjadi di kiri kanan kita tuh unik. Dia sudah tahu kebenaran Islam. Maka tidak jaminan loh ya orang mengerti kebenaran Islam lalu masuk Islam, Abu Jahal contohnya. Tapi kalau kita cermati, kita belajar dari para ulama, sebab hidayah terhalang, yaitu tadi kotornya hati. Sebab hidayah di dalam hati. Hati yang akan diberi oleh Allah hidayah harus betul-betul hati yang bersih. Kalau bersih nggak bisa hidayah singgah di dalam hati. Kalau nggak bersih, kalau kotor, hati kotor nggak bisa. Sehingga kadang di sana lihat, para ulama tuh kadang mengajari membersihkan hati itu tiba-tiba itu sebetulnya karena hidayah itu Allah Maha kasihkan selalu dikirim. Kadang hidayah dikirim melalui pembantunya, kadang hidayah dikirim melalui orang yang mendolim kepadanya, kadang hidayah banyak begitu seringnya, dan terus Allah mengirim hidayah. Hanya kadang kita muntahkan itu hidayah karena kesombongan kita. Di saat kita diberitahu oleh pembantu, nggak mau, apa? Kamu bukan level dengan saya. Terus kesombongan ada dalam diri kita. Padahal kebenaran dikirim terus oleh Allah. Dan alangkah banyaknya dikirim oleh Allah kepada seorang guru melalui muridnya, seorang suami melalui istrinya, seorang ayah dari anaknya, seorang bos dari pembantunya, dan seterusnya. Mungkin seorang di hidayah. Bahkan mungkin seorang yang otaknya waras dari seorang gila, dia berucap satu kata, sebuah kebenaran, cuman karena sombong dia merendahkan si kita, dia tidak mendapatkan hidayah tersebut. Maka kuncinya adalah membersihkan hati. Maka untuk menjadi grup yang kedua tadi, yang pertama kan diberi oleh Allah begitu saja. Lalu saya bagaimana agar mendapatkan yang kedua? Tadi sebutkan, berusaha menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi itu pun juga tidak akan sampai kepada tujuan kalau hati kita tidak bersih. Belajar setiap hari, menghafal Quran ini dan sebagainya. Pengennya mendapatkan hidayah. Tapi ternyata karena hatinya kotor, ilmu yang didapatnya justru menjadikan dia semakin sombong. Semakin sombong merendahkan orang lain. Maka lagi-lagi yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari di hati kita. Kita berusaha memandang umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad yang harus kita cintai. Kita tidak boleh memandang orang dengan merendahkan. Mungkin kita melihat dia adalah tampak bergelimang dosa. Tapi kita harus yakin bahasanya Allah juga Maha Pengampun. Bisa saja dia sudah diampuni saat itu juga. Sehingga seorang hamba tidak sempat menyombongkan dirinya lalu berkata aku lebih baik dari dia. Masih ada perjalanan waktu, belum pungkasan hidup. Kalau sudah pungkasan hidup baru terlihat dia ahli husnul khotimah atau su'ul khotimah. Selagi orang masih hidup mungkin saja tersesat. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sehingga tetap menjaga hidayahnya, maka beliau tidak berani prasangka buruk kepada siapapun. Jangan-jangan orang ini lebih bagus dari saya. Bahkan di saat melihat orang kafir sambil memanjatkan doa, dia masih bisa berkata, bisa saja dia masuk Islam, Allah mencabut hidayah dari saya, minta ampun kepada Allah. Bisa saja Allah memberikan hidayah orang yang kafir tersebut, lalu mencabut hidayah orang yang beriman, na'udzubillah. Bisa itu semua dan itu terjadi. Nah kuncinya ini adalah jangan sampai kita biasakan kesombongan. Kadang sombong dengan hartanya, Masya Allah. Cepat hidayah hilang. Sehingga kalau hidayah hilang, melakukan banyak kejahatan, kehinaan. Merendahkan orang lain. Harus kita siapkan hidayah untuk sampai kepada kita. Nah ini ahli inabah ini kata. Yunib kan sebagian mengatakan inabah itu kan kembali dengan bertobat. Maka hidayah diberikan Allah begitu saja. Yang kedua adalah orang tobat, menyesali dosa, menyesali kesalahannya, berusaha untuk menjaga hati. Kalau ada kekotoran hati, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan termasuk kesombongan adalah dosa. Yang masih sombong susah mendapatkan hidayah. Sombong, kebenaran susah sampai kepada orang yang sombong. Al-kibru adarul haq wa qamtun nas. Kesombongan akan menjadikan orang menolak kebenaran dan akan menjadikan seorang hamba merendahkan manusia. Tapi lihat orang yang begitu mudah hidayah masuk ke dalam hatinya. Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, bagaimana beliau? Begitu mudah mendengar berita Isra Mi'raj. Bagaimana orang kok begitu mudahnya mendapatkan hidayah petunjuk sampai suatu ketika Nabi bertanya, siapa hari ini yang mengiring jenazah mengangkat orang saya ya Rasulullah, siapa lagi yang menyambung silaturahmi saya, siapa lagi saya, ada kebaikan yang dibaca oleh Rasulullah. Ternyata ada satu orang mengangkat saya, dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Karena bersih hatinya, lihat. Maka dari itu yuk kita fokus kepada ngurusi hati kita. Jangan benci kepada seseorang, jangan dengki kalau melihat teman kita sukses, kita senang. Jangan merendahkan siapapun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melewati ayat wa minkum ila wariduha tentang sirat, tentang jembatan neraka, jembatan sirat. Di saat membaca itu tidak ada siapapun dari kita kecuali harus melewatinya. Semua dari kita pasti melewati, hanya cara melewati ada seperti kilat, ada yang berjalan seperti seperti kuda yang sangat kencang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, ada seperti orang merangkak. Ada yang tertatih-tatih lalu tercebur ke neraka. Itu sirat, keadaan sirat. Jembatan yang pasti kita melewatinya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Pas waktu membaca ayat itu kelihatan anjing. Anjing. Bagaimana kisah anjing? Anjing. Bukan hari ini untuk menimbang, untuk mengukur apakah aku lebih bagus atau kau lebih bagus. Akan tapi saat itu sambil nangis dia. Di jembatan Siratal Mustaqim. Kalau aku bisa selamat, aku lebih bagus dari kamu, wahai anjing. Tapi kalau aku kecebur, kau lebih bagus dari aku, wahai anjing. Allah. Orang hebat masih begitu, sekarang hidupnya sudah sombong betul, punya kejabatan sombong, petentang-petenteng, punya kekayaan sombong. Oh ya, ini Masya Allah sombong, susah mendapatkan hidayah. Nah, jadi untuk bisa menjadi kelompok yang kedua, kalau kita hanya menunjuk hidayah dari Allah tanpa usaha, bahaya. Ya kalau dikasih, kalau tidak kita mengambil bagian yang kedua, yaitu kita berusaha dan berusaha tadi menghadiri majlis, mohon ampun kepada Allah, kemudian membersihkan hati kita. Maka kalau kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan diberi Allah yahdi ilahi man yunib. Allah akan berikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah. Kita ulangi bacaan hikmahnya adalah ada kala hidayah itu Allah berikan begitu saja kepada hambanya. Namun kadang hidayah Allah berikan setelah kita berusaha. Maka jangan hanya menanti hidayah, akan tetapi jemputlah dengan permohonan serta usaha tanpa henti. Karena kita tidak tahu melalui cara yang mana Allah memberikan hidayah kepada kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dengan cara langsung Allah beri, dan juga dengan cara usaha kita dikabul oleh Allah. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita di dunia saat ini, mengumpulkan kelak di surga bersama baginda Nabi. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan yang menjadi sebab terhalangnya hidayah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit hati, dengki, benci, dendam kepada sesama. Allah ganti dengan kasih sayang dan cinta. Semoga Allah bersihkan hati kita sehingga hati kita siap, layak untuk menerima ilmu dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Dan semoga siapapun dari hamba-hamba Allah yang menjadi umat Nabi Muhammad kemudian tersesat, semoga Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Panjang umur semuanya, sehat, afiat. Semakin dekat dengan baginda Nabi, semakin mudah mengikuti sunnah Nabi. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.